من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para jamaah Jumat yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah, yang sedang menghadapi bulan yang sangat suci, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang mendidik batin-batin manusia. Bulan Ramadan ini mengajarkan kita sifat-sifat yang mulia. Pada khutbah kali ini kita akan membahas suatu sifat yang diajarkan atau yang kita belajar daripada bulan Ramadan, yaitu sifat zuhud. Mungkin kita sering mendengar kata-kata zuhud, tetapi walaupun zuhud itu kata-kata mulia dan diamalkan oleh para nabi dan para aulia, selayaknya lah kita kembali meninjau atau merenungkan apa yang diberikan oleh Ramadan tentang zuhud ini. Ajaran Ramadan tentang zuhud yaitu yang pertama, kita di Ramadan ini meninggalkan makan dan minum. Padahal dalam hidup ini yang paling kita cari yaitu makan dan minum serta berhubungan suami istri. Kita cari uang banyak-banyak, kita berusaha capek-capek, dan kita bersekolah tinggi-tinggi cuma untuk memenuhi 2 kebutuhan atau 3 kebutuhan tersebut. Kalau bukan makan yaitu minum. Oleh karena itu, di Ramadan inilah diajarkan untuk zuhud. Yang arti zuhud itu menurut para ulama yaitu i'radu minad dunia, berpaling daripada dunia. Maksud dunia di sini yaitu dunia yang bukan tujuan akhirat. Kalau dunia untuk akhirat itu tidak ada masalah. Memang kita dalam hidup ini banyak terjadi kekecewaan, banyak terjadi kegelisahan, disebabkan hati kita tidak zuhud. Hati kita masih bergantung kepada dunia. Dunia ini adalah ma siwallah, barang selain Allah. Sesuatu yang selain Allah itu dunia. Anak kita, kekasih kita, istri kita, itu dunia. Bila itu ada di hati kita, kita tidak pernah bahagia. Karena kunci kebahagiaan itu adalah hati terikat kepada Allah. Kalau hati terikat kepada makhluk, tidak ada pernah kita rasakan, tidak akan pernah kita rasakan kebahagiaan. Oleh karena itu, patutlah Nabi kita menjadi orang yang utama yang harus kita ikuti dalam hal zuhud ini. Nabi ditawarkan oleh Allah di saat beliau diusir dari Taif agar 2 gunung menjadi emas, tetapi beliau menolaknya. Begitu zuhudnya Nabi Muhammad. Coba kita yang ditawari 2 gunung emas, siapa yang nggak mau ya? Tetapi Nabi memilih lebih baik lapar sehari, kenyang sehari. Itu pilihan Nabi. Itulah kedudukan Nabi. Dan Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda tentang zuhud ini dalam suatu hadisnya, yang hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Mari kita baca hadisnya. Qala jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amali idza amiltuhu ahabbani
ahabbanillahu wa ahabbanin nasu faqala izhad fid dunya yuhibbukallahu wadhad fima indan nasi yuhibbukan nasu. Itu hadis Rasulullah. Ini kata-kata beliau singkat, tetapi kata-kata Nabi ini mempunyai intisari yang lebih daripada kata-kata filosof. Apa arti ini? Jadi suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani alal amal." Tunjukkan aku akan suatu amalan yang membuat aku dicintai oleh Allah dan membuat aku dicintai oleh manusia. Ini sangat hebat amalannya. Allah cinta kita, manusia pun cinta kita. Ini permintaan dari salah satu sahabat. Di sini disebutkan laki-laki. Jadi apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab singkat aja, faqala, berkatanya Rasulullah, izhad, zuhud olehmu pada dunia, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhud olehmu pada barang di tangan manusia, niscaya manusia mencintaimu. Itu caranya dicintai Allah. Kita tidak memerlukan dunia ini. Maksudnya dunia yang tidak mendekatkan kita kepada Allah, tidak kita perlukan, itu Allah akan mencintai kita. Dan kita tidak suka kepada barang-barang yang ada di tangan manusia. Banyak harta orang kita tak suka. Ada misalnya istri orang cantik, kita tak suka. Walaupun nafsu memang mencari begitu. Itu zuhud namanya. Jadi kita tenang-tenang aja. Manusia misalnya kita nak menyukai harta yang ada pada dia, tentu dia merasa senang. Nggak ada yang meminta sama dia. Itu caranya. Cara dicintai manusia. Kita nggak peduli bagaimana banyaknya harta manusia, bagaimana banyaknya gudang pemeliharaan manusia. Kita nggak peduli itu. Itu dicintai manusia, malah kita yang ngasih untuk manusia. Malah kita yang menyedekahkan untuk manusia. Itu sifat yang paling bagus daripada zuhud. Karena orang-orang zuhud ini memang selalu mencapai kebahagiaan hakiki. Tidak sama orang yang tidak zuhud, yang selalu cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia selalu tidak puas. Sudah mendapatkan harta tidak puas. Ini ada suatu kisah, boleh kita katakan anekdot zaman dahulu. Tetapi ini rasanya banyak sejarah-sejarah yang mungkin sudah kita dengar ini. Yaitu tentang seorang raja yang namanya Raja Midas. Raja Midas ini hidup di daerah Asia kecil. Raja Midas ini adalah seorang yang sudah sangat kaya. Kalau kita bilang raja itu memang kaya sekali dia kan. Jadi begitu banyak kekayaannya, rupanya tidak memuaskan Raja Midas ini. Dia ingin lebih kaya lagi, ingin lebih yang aneh lagi. Akhirnya dia bertapak pada suatu tempat untuk mendapatkan suatu ilmu yang membuat dia lebih kaya lagi. Jadi di sana dia bertapa, dimintanya petunjuk bagaimana dia agar lebih kaya lagi. Akhirnya beberapa bulan dikasihlah petunjuk. Kalau ingin kaya lagi, ini saya akan kasih untuk kamu, akan saya berikan untuk kamu. Tangan kamu, apa yang kamu pegang menjadi emas. Waduh, itu gembira kali Raja Midas. Tangan kita kalau kita pegang menjadi emas, tentu sangat gembira ya. Akhirnya setelah dipenuhi permintaannya, memang tangan Raja Midas ini pun menjadi ajaib. Dia langsung pulang
Sesampainya istana, yang dipegang pertama tembok istana, dipegang tembok istana, jadi emas. Masuk dia ke taman-taman itu, pegang dia taman, jadi emas. Kebetulan dia sangat lapar, dihidangkanlah hidangan-hidangan yang enak, hidangan buah-buahan, hidangan yang enak-enak, super enak. Setelah dihidangkan, waktu dipegang jadi emas. Menderitalah dia, nggak bisa makan, ya kan? Makanan jadi emas. Akhirnya datanglah anaknya, dia punya anak, nggak punya istri lagi. Datang putrinya, kebetulan rindu kali kepada si putrinya. Dia pegang peluk putrinya, putrinya menjadi emas. Akhirnya dia pening, dipegangnya kepala dia sendiri, akhirnya dia menjadi emas. Itu bagaimana? Begitulah orang rakus. Bisa kita ambil iktibar bahwa kerakusan kepada dunia ini akhirnya menyengsarakan diri kita sendiri, membuat jiwa kita menderita. Oleh karena itu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah di bulan Ramadan yang sangat bahagia ini kita terus mendidik keduhutan kita kepada dunia. Memang kita bisa ngomong-ngomong saja tentang zuhud itu, tetapi kalau kita benar-benar hati kita terikat kepada Allah, selalu mengingat nama Allah, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang zuhud. Dan Rasulullah pun pernah bersabda tentang dunia ini. Dunia ini sebenarnya adalah ra'sul kullu qati'ah. Pokoknya kesalahan, semua di dunia ini adalah dasarnya atau pokok akarnya kesalahan dunia ini. Kalau dunia sudah ada di hati, maka hati ini akan mati. Marilah kita dekatkan diri, banyak berzikir, banyak beribadah, banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang akan beberapa minggu lagi akan kita tinggalkan. Semoga dengan berkat bulan Ramadan ini Allah jadikan kita menjadi orang-orang zuhud, menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah, menjadi ahli-ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may